Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalika Safina Ramadhani dengan NIM 2410501131. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Dan perkenalkan, nama saya Syakira Nemsa Permata dengan NIM 2410501135. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah Manajemen Kualitas Bisnis dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Layanan pada Bisnis Hotline Indonesia mendukung strategi bisnis berbasis bisnis model Canvas dan juga Customer Journey Mapping. Oke, di sini kami akan mempresentasikan pengembangan sistem informasi manajemen layanan pada bisnis Hotline Indonesia. Pada penelitian ini, kami menganalisis kondisi bisnis Hotline Indonesia, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian merancang solusi berupa sistem informasi manajemen layanan berbasis web untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya di sini ada profil bisnis dan juga masalah utama. Nah, dari Hotline Indonesia merupakan sebuah coffee space yang tidak hanya menjual makanan dan minuman, tapi juga menyediakan berbagai kreatif workshop seperti terarium, seni, dan kegiatan komunitas. Layanan yang diberikan meliputi penjualan makanan dan minuman, reservasi tempat, pendaftaran workshop, hingga komunikasi dengan pelanggan. Saat ini promosi masih dilakukan melalui Instagram dan juga WhatsApp, sedangkan proses reservasi, pendaftaran workshop, dan pencatatan pelanggan masih dilakukan secara manual. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan juga owner, ditemukan beberapa masalah utama, yaitu yang pertama, adanya reservasi masih melalui WhatsApp sehingga rawan kesalahan pencatatan. Kedua, konfirmasi pembayaran dilakukan secara manual sehingga pelanggan harus menunggu cukup lama. Yang ketiga, belum adanya database pelanggan yang terintegrasi. Yang keempat, serta evaluasi pelayanan belum terdokumentasi dengan baik. Okay, next. Oke, untuk selanjutnya di sini ada diagnosis model bisnis. Untuk mengetahui akar penyebab masalah, kami menggunakan fishbone diagram dan juga BMC atau Business Model Canvas. Nah, dari fishbone sendiri ditemukan beberapa faktor penyebab, yaitu yang pertama, dari sisi SDM jumlah admin masih terbatas, metode kerja masih manual, belum tersedia sistem dan database yang terintegrasi. Selanjutnya, data pelanggan belum terdokumentasi, SOP belum baku, serta persaingan bisnis yang semakin tinggi sehingga pelanggan menginginkan layanan yang lebih digital. Sedangkan pada BMC atau Business Model Canvas diketahui bahwa Hotline memiliki value proposition yang menarik, yaitu coffee space dengan workshop kreatif, namun hubungan dengan pelanggan masih bergantung pada komunikasi manual melalui chat. Di sini ada diagram fishbone dan juga BMC diagramnya. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya di sini diagnosis model bisnis. Pertama di sini ada reservasi untuk kondisi saat ini masih manual melalui via WhatsApp. Selanjutnya untuk kebutuhan pelanggannya reservasi online cepat, untuk gapnya belum selesai. Selanjutnya info workshop untuk kondisi saat ininya diumumkan via media sosial. Selanjutnya informasi real time dan juga belum selesai. Selanjutnya pembayaran kondisi saat ini diverifikasi manual bukti transfer. Kondisi otomatis dan juga gapnya belum tersedia. Selanjutnya ada data pelanggan. Kondisi saat ininya tidak ada database pusat. Selanjutnya untuk kebutuhan pelanggannya, riwayat transaksi yang tersimpan. Untuk gapnya belum tersedia. Selanjutnya untuk feedbacknya sendiri di sini untuk kondisi saat ini hanya via chat atau media sosial. Selanjutnya untuk kebutuhan pelanggannya, fitur ulasan digital untuk gapnya belum tersedia. Oke, selanjutnya di sini ada customer profile yang terdiri dari customer jobs, customer pains, dan juga customer gains. Nah, untuk customer job sendiri menunjukkan aktivitas utama pelanggan seperti mencari tempat yang nyaman, memesan makanan, mengikuti workshop, melakukan reservasi, dan juga memperoleh informasi promosi. Nah, selanjutnya di sini ada customer pains yang dirasakan pelanggan antara lain proses reservasi yang lambat, terus konfirmasi pembayaran yang lama, informasi workshop yang tidak terpusat, tidak adanya riwayat transaksi, dan juga sulit memberikan feedback. Selanjutnya ada customer gains yang diharapkan adalah reservasi online, pembayaran yang lebih cepat, informasi workshop yang selalu diperbarui, riwayat transaksi, serta adanya program loyalitas. Oke, next.
Oke, selanjutnya di sini ada value map dan juga solusi yang dirancang. Berdasarkan kebutuhan pelanggan tersebut, kami mengusulkan solusi berupa sistem informasi manajemen layanan berbasis web. Nah, untuk sistem ini memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama itu adanya bisa reservasi online, selanjutnya pendaftaran workshop, yang ketiga pengelolaan jadwal, yang keempat database pelanggan, selanjutnya ada konfirmasi pembayaran, dashboard admin, feedback digital, dan juga laporan otomatis. Nah, untuk solusi ini sendiri diharapkan mampu mengurangi waktu tunggu pelanggan, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kualitas informasi, serta membantu pengambilan keputusan melalui data yang terintegrasi. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syakira Nensa. Oke, ini akan menampilkan prototipe yang sudah kami buat. Berikut mencakup selamat datang, terus juga di sini profilnya, terus yang ketiga ada reservasi tempatnya, dan yang keempat ada workshop dan kelas, lalu di sini ada rating, selanjutnya admin ya. Oke, di sini kami akan merancang prototipe sistem dalam bentuk low fidelity. Prototipe prototipe terdiri dari halaman login, dashboard, pelanggan, reservasi online, informasi workshop, feedback, serta dashboard admin. Selain itu, kami juga menyusun customer journey yang menggambarkan perjalanan pelanggan mulai dari mengenal Potland melalui media sosial, lalu mencari informasi di website, melakukan reservasi online, pembayaran otomatis, mengikuti workshop, hingga memberikan ulasan setelah layanan selesai. Nah, perubahan utama dibandingkan kondisi sebelumnya adalah seluruh proses menjadi lebih digital dan terintegrasi. Boleh di next? Nah, di sini ada hipotesis dan desain eksperimen bisnis. Untuk mengetahui apakah solusi ini benar-benar dibutuhkan pelanggan, kami melakukan eksperimen bisnis. Hipotesis yang diuji adalah bahwa pelanggan lebih memilih reservasi online dibandingkan reservasi melalui WhatsApp. Nah, eksperimen dilakukan menggunakan prototipe dan kuesioner Google Form dengan skala Likert. Sebanyak 30 responden dilibatkan yang terdiri dari mahasiswa, pekerja, komunitas kreatif, dan pelanggan workshop. Target keberhasilan adalah minimal 80% responden memilih reservasi online. Nah, boleh di next? Selanjutnya di sini ada hasil eksperimen dan juga analisis Pareto. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan yang sangat positif. Berdasarkan analisis Pareto, 5 kebutuhan terbesar pelanggan adalah yang pertama ada reservasi online, yang kedua ada notifikasi workshop, yang ketiga ada informasi workshop yang lebih lengkap, yang keempat ada riwayat transaksi, dan juga yang terakhir ada fitur membership. Nah, selain itu sebanyak 93% responden bersedia menggunakan sistem, dan 90% menyatakan sistem dapat mempercepat pelayanan. Hasil ini menunjukkan bahwa solusi yang kami rancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada prioritas perbaikan. Berdasarkan hasil Pareto, kami menentukan prioritas pengembangan fitur. Prioritas pertama adalah reservasi otomatis agar pelanggan tidak lupa jadwal workshop. Nah, kemudian penyempurnaan informasi workshop ini, ada riwayat transaksi, fitur membership, dan penyederhanaan tampilan dashboard agar sistem, lebih mudah digunakan. Dengan prioritas ini, pengembangan sistem dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pengguna. Next. Selanjutnya ada model bisnis revisi. Setelah memperoleh hasil eksperimen, kami melakukan revisi terhadap model bisnis. Nah, perubahan yang diusulkan antara lain adalah reservasi melalui website menggantikan WhatsApp. Yang kedua ada informasi workshop ditampilkan secara real time. Yang ketiga ada database pelanggan menjadi terintegrasi. Yang keempat feedback dilakukan melalui sistem. Yang kelima program membership dan loyalty point. Dan yang terakhir adalah laporan otomatis melalui dashboard. Nah, kami merekomendasikan implementasi sistem dilakukan secara bertahap selama sekitar 3 sampai 6 bulan agar proses beradaptasi berjalan dengan baik. Keputusan akhir penelitian adalah Revin, yang berarti konsep sistem layak dilanjutkan dengan penyempurnaan beberapa fitur
sebelum diterapkan, secara penuh. Next. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan, sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa Potland, Indonesia memiliki konsep bisnis yang menarik, namun masih menghadapi berbagai kendala. Karena proses operasional yang dilakukan secara manual dan melalui analisis bisnis model kanvas, fishbone diagram, customer journey, mapping, serta eksperimen prototype. Kami berhasil merancang sistem informasi manajemen, layanan yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan. Hasil pengujian juga menunjukkan tingkat penerimaan pengguna yang tinggi sehingga sistem dinilai layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Mungkin, segitu aja, demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.